sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran, Tafsir Ibnu Katsir. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya wanita yang pertama kali membuat ikat pinggang adalah ibunya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anaknya yakni Ismail yang masih disusui dan menempatkannya di dekat Baitullah di sisi pohon dauha yang berada di atas sumur Zamzam dan berada di Masjidil Haram menurut perkiraan saat ini. Pada saat itu di Makkah belum ada seorang manusia pun, bahkan belum ada air. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dengan firman Allah, dengan wahyu dari Allah, diperintahkan untuk menempatkan anaknya dan ibunya Ismail alaihissalam berada di Makkah. Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka berdua di sebuah tempat tersebut, di Makkah tersebut, dengan memberikan kurma dan air. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, ibunya Ismail pun berkata, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tiada teman apapun." Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meniliknya. Kemudian ibu Nabi Ismail alaihissalam pun berkata, "Apakah Allah telah menyuruhmu berbuat demikian?" Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, "Benar." Maka ibu Nabi Ismail alaihissalam pun berkata, "Jika demikian, maka Allah tidak akan menelantarkan kami." Inilah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibu dari Nabi Ismail alaihissalam tentang janji Allah, keyakinan mereka kepada Allah. Maka ibu Nabi Ismail alaihissalam pun kembali ke tempat semula dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun melanjutkan langkahnya sampai di Saniyah, di mana anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya tidak lagi terlihat. Dan setelah itu beliau berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki pepohonan di sisi rumahmu yang suci." Maka ibu Nabi Ismail alaihissalam pun menyusui anaknya dari persediaan air yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Maka tatkala air telah habis, maka Nabi Ismail yang masih bayi pun menangis, berguling kehausan. Maka ibu Nabi Ismail pun melihat ada bukit Sofa di sana. Maka beliau pun menuju ke bukit Sofa, namun tidak ada seorang pun di sana. Dan akhirnya beliau pun turun dari Sofa. Beliau menyingsingkan kain dan berjalan seperti orang yang tergesa-gesa hingga melewati lembah tersebut dan menuju Marwah. Dan di bukitnya beliau pun melihat ke sana dengan harapan ada seorang, tetapi tidak ada seorang pun yang datang.
Maka inilah manusia melakukan sa'i dari Safa ke Marwah dengan berlari-lari kecil. Bagaimana merasakan ibu Nabi Ismail yang saat itu tergesa-gesa melewati dua bukit tersebut ketika mencari air, mencari manusia, ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah yang tidak ada manusia. Dan ketika beliau sampai di Marwah, maka beliau menenteramkan dirinya dan mendengar ada suara. Maka ibu Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu Nabi Ismail alaihissalam pun berkata, diam. Maka tiba-tiba di sana ada malaikat di dekat tempat bakal sumur Zam-Zam. Malaikat pun menggali dengan tumitnya atau dengan sayapnya sehingga muncullah air. Dan air pun terus mengalir, terus menyembur. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada ibu Ismail alaihissalam, karena jika dia membiarkan Zam-Zam atau jika dia tidak menciduk airnya, niscaya Zam-Zam akan menjadi mata air yang terus mengalir. Maka ibu Nabi Ismail alaihissalam pun kemudian meminum lalu menyusui anaknya. Malaikat pun berkata kepadanya, jangan kamu khawatir akan disia-siakan, karena di sana ada Baitullah yang akan dibangun oleh anak dan bapaknya ini, dan Allah tidak akan menelantarkan penduduknya. Keadaan Baitullah lebih tinggi dari permukaan tanah, seperti tonjolan tanah yang diterpa banjir sehingga mengikis di kanan kirinya. Maka kemudian sekelompok Bani Jurhum, pengunjung Baitullah dari kalangan Bani Jurhum lewat. Mereka turun ke lembah dan melihat ada burung berputar di angkasa. Yang burung itu pasti mengitari air. Maka orang-orang Bani Jurhum itu pun ikut minum dari air Zam-Zam itu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.